Habis corona pulihlah kecerdasan Nusantara. Salam NKRI, Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Raya. Berjumpa kembali dengan channel KBK, Kas Berkah Corona. Kali ini kita membahas tentang cara kerja teropong bumi berpembalik prisma. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan siswa TGP Sumber Pucung Kabupaten Malang. Karena sudah mencari kemana-mana, belum ketemu, maka solusinya adalah video berikut. Merdeka Belajar merupakan konsep yang sangat baik. Untuk mewujudkannya dengan baik atau mengimplementasikannya dengan baik, kita harus dapat menemukan bahwa satu materi pokok hanya ada satu materi esensial. Bahkan materi esensial tidak hanya berlaku untuk materi pokok, tapi juga berlaku untuk materi konseptual, yaitu materi pokok yang diajarkan di sekolah-sekolah ditambah dengan materi-materi atau konteks-konteks lain di luar yang diajarkan di sekolah. Jadi luar biasa sebetulnya. Dengan catatan kita bisa menemukan satu materi pokok, satu materi esensial. Sehingga kita punya kebebasan memilih konteks pembelajaran. Nah, dalam hal ini kita memilih konteks teropong bumi berpembalik prisma. Ini merupakan salah satu konteks dari sekian banyak konteks. Antara lain konteks-konteks yang lain misalnya tentang cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lensa cembung, kamera, mikroskop, teropong bintang, teropong bumi berpembalik lensa cembung maupun teropong bumi berbalik lensa cekung atau teropong Belanda. Semuanya adalah konteks-konteks yang sebetulnya materi esensialnya satu, hanya satu. Yaitu untuk materi pokok cahaya dan alat optik ini, materi esensialnya adalah proses melihat atau bagaimana proses melihat. Prinsipnya kalau cahaya ataupun sinar yang datang ke mata itu lurus, maka melihat benda. Sebaliknya kalau yang datang ke mata itu tidak, ya, cahaya yang datang itu tidak lurus, maka mata melihat bayangan. Di SMP, cahaya datang ke mata tidak lurus itu ada dua cara. Yang pertama adalah melalui pemantulan atau karena pemantulan, yang kedua karena melalui pembiasan. Tapi materi esensialnya tetap satu, yaitu bagaimana proses melihat. Ini berlaku untuk seluruh konteks yang ada di dalam cahaya dan alat optik, yang tidak hanya terbatas di materi pokok atau bab yang diajarkan di sekolah-sekolahan, tapi juga berlaku untuk konteks-konteks lain di luar materi pokok atau di luar materi yang diajarkan di sekolah. Baiklah, kita kembali ke persoalan, yaitu cara kerja teropong bumi berpembalik prisma. Ini sebetulnya teropong binokuler, artinya untuk dua mata sekaligus, mata kiri dan mata kanan. Tapi karena cara kerjanya sama, ya kita ambil salah satu mata saja, untuk salah satu mata saja. Ya, bisa kanan saja, bisa kiri saja, toh keduanya sama. Sebagai berikut. Namun kita ingatkan kembali cara kerja lensa cembung sebagai berikut. Ya, lensa cembung itu mempunyai dua titik fokus, yang depan fokus kedua, yang belakang fokus ke satu. Karena ini sebagai objektif, maka kita beri kode op, yang artinya objektif. Ya, biasa dia punya sumbu utama yang lewat F2,
pusat lensa ini ada O sebetulnya. Kemudian di sini F1 di belakang F1-nya. Ini sumbu utama. Kemudian sebetulnya ada juga yang istilah sumbu lensa yang vertikal atau yang tegak lurus dengan sumbu utama. Disebut sumbu simetri juga kadang-kadang kurang pas karena pembias lensa cembung itu belum tentu biconvex yang sama, tapi bisa plan konveks, yang satu datar, yang satu cembung, sehingga lebih pas disebut sebagai sumbu lensa saja yang vertikal ke atas berupa sebuah garis yang ke atas tegak lurus dengan sumbu utama. Biasanya untuk lensa cembung berupa garis vertikal diberi tanda positif, ya, vertikal diberi tanda positif karena lensa cembung adalah lensa positif. Sedangkan untuk lensa cekung adalah garis vertikal ditambah dengan tanda negatif. Itu sebagai pengenalan atau pengulangan video-video sebelumnya. Nah, ini ada sinar dari benda jauh tak terhingga. Kita ambil aja warnanya biru supaya nanti sinar keduanya warna merah itu kelihatan bedanya. Sinar biru datang lewat pusat lensa, maka tidak dibiaskan atau lurus saja. Nah, untuk menggambarkan benda yang jauh tak terhingga di sini bisa lebih dari punktum remotum atau titik terjauh yang bisa dilihat oleh mata, sehingga benda tadi aslinya nggak bisa dilihat dengan mata, tapi dengan bantuan teropong menjadi bisa, maksudnya begitu. Nah, benda jauh tak terhingga cukup digambarkan dengan dua sinar sejajar, yang satu biru, yang satu merah sebagai berikut. Nah, yang merah ini lewat titik F2 sehingga dibiaskan sejajar sumbu utama lensa. Ya, biasa. Seperti biasanya. Kemudian berpotongan dengan sinar biru tepat di titik fokus F1 lensa cembung objektif tadi di sini. Sehingga terbentuklah bayangan nyata yang terbalik tepat pada titik fokus F1. Nah, ini nanti kita jadikan sebagai objektifnya teropong bumi berpembalik prisma. Ini tadi sebagai pengingat lah, sedangkan teropong bumi berpembalik prismanya adalah sebagai berikut. Ini kita hilangkan dulu. Nah, seperti ini. Ini prisma yang pertama, kemudian prisma yang kedua, ini kembar, adalah prisma siku-siku. Jadi ini sudutnya siku-siku, sudutnya siku-siku. Ada dua prisma siku-siku yang disusun berhadapan-hadapan seperti ini. Kemudian bagian yang terakhir dari teropong bumi berpembalik prisma tadi adalah okuler. Jadi terdiri dari objektif, dua prisma, dan okuler. Ini untuk satu mata. Untuk mata yang kedua atau mata yang lain sama saja. Prinsip kerjanya sama saja. Sehingga yang dihasilkan oleh mata kiri dan mata kanan nanti yang dilihat ya stereokopik, ya stereo. Gambarnya atau bayangannya stereo nanti. Kita ambil yang satu mata aja. Nah, ini adalah sumbu utama lensa cembung. Objektif ya, yang ini. Tapi di sini dipotong oleh sisi prisma ini dipotong. Dan yang sini, sisi prisma ini sekarang bertindak sebagai cermin datar. Ini juga yang bawahnya cermin datar, ini cermin datar, ini cermin datar. Mengapa bertindak sebagai cermin datar? Karena nanti sinar-sinar yang datang ke sisi ini mempunyai sudut datang lebih dari sudut kritis atau sudut batas. Sudut kritis atau sudut batas untuk bahan prisma itu macam-macam. Ada yang 43,3 derajat misalnya ya. Dan juga tergantung pada ini mediumnya, dia ada di mana. Mediumnya, indeks bias mediumnya. Anggap aja 43,3 sudut kritisnya. Nah, ini yang hitam ini adalah sumbu utama. Ketika di sini sumbu utama, tapi ketika di dalam prisma ini bukan sumbu utama, tapi ini sebagai pengendali sumbu utama. Kalau yang ini boleh dianggap sumbu utama karena ini tegak lurus dengan cermin ini ya. Tegak lurus dengan cermin ini, cermin 3 dan cermin 2. Kalau ini cermin 1 dan ini cermin 4. Ini pengendali. Nah, di sini sumbu utama untuk lensa okuler. Ini fokus kedua nanti okuler, ini fokus pertama okuler di sini.
Kita lihat sinar yang pertama, biru. Nah, kita hentikan sampai di okuler saja. Nanti kita lanjutkan. Nah, sinar biru ini datang dengan sudut lebih besar dari 45. Kalau ini tadi 45, ini lebih dari 45. Anggap aja 46 sudut datangnya. 46. Karena sudut batasnya 43,3, ini sudut datangnya 46, lebih besar dari sudut batas. Maka dipantulkan dengan sudut pantul 46 juga. Hukum pemantulan. Pada cermin dalam tanda kutip ya, cermin pertama. Nah, karena ini siku-siku ya, atau segitiga. Di sini siku-sikunya di sini. Sudah ada sudut 46. Lah, penyiku dari 46 maka di sini adalah 44. Penyiku itu kalau dijumlahkan 46 dan 44 itu 90 derajat. Karena sudut siku-siku adalah 90 derajat. Jadi kalau ini 46, sudut ini 44. Karena ini garis normalnya adalah tegak lurus atau siku-siku dengan pemantul pertama atau cermin pertama. Di sini ada sudut 44, penyikunya 44. Di sini ada 90. Jumlah sudut segitiga adalah 180. Maka di sini sudut lancip ini adalah 46. Yang ini tadi saya ulangi 44, 90, 46. Nah, penyiku dari 46 adalah 44. Jadi nanti sudut datangnya di sini adalah 44. Nah, sini 46. Maka sudut datangnya 44 dan sudut pantulnya 44. Kemudian ini diteruskan oleh pemantul yang ketiga di sini. Pemantul yang ketiga ini meneruskan ya sama 44. Datanya 44. Sudut pantulnya 44. Kalian bisa analisis dengan cara yang sama. Atau analisis dengan sudut-sudut sahadab, sudut-sudut yang bertolak belakang dan sebagainya. Itu bisa kalian analisis kalau kalian masih belum yakin ya. Kemudian di sini datangnya di sini. Di sini datangnya adalah 46. Sudut datangnya 46, maka sudut pantulnya 46. Analisisnya sama dengan yang ini tadi. Ya, cara analisisnya sama. Nah, seperti ini. Ini untuk sinar biru. Penjelasan proses ya, sudut pantul, sudut datang pada sinar biru. Untuk sinar merah lebih mudah karena sinar merah nanti akan datang ke cermin pertama ini tegak lurus. Bukan tegak lurus, sudut 45 maksudnya, sudut datangnya 45, maka lebih gampang. Namun untuk jelasnya sudut-sudut ini kita hilangkan dulu. Nah, sinar merahnya adalah sebagai berikut, kita perhatikan perjalanannya. Ya. Nah, seperti itu. Sinar merah dan biru datang sejajar. Saling sejajar keduanya karena berasal dari benda yang jauh sekali, jauh tak terhingga. Karena lewat F2 maka sinar merah oleh objektif dipantulkan sejajar dengan sumbu utama objektif. Kemudian datang di pemantul 1 di sini 45 sudut datangnya. Maka sudut pantulnya ya 45. Di sini 45, 45. Sudut datang 45, sudut pantul 45. Datang 45, pantul 45. Sehingga kedua sinar merah dan biru berpotongan di sini, kira-kira di sini ya. Nah, agar jelas di antara sinar biru dan sinar merah itu kita tunjukkan cahaya. Jadi sinar itu adalah berkas cahaya. Kalau berkas-berkas cahaya itu ngumpul banyak sekali maka menjadi cahaya atau maksudnya kalau sinar-sinar itu berkumpul maka menjadi cahaya. Jadi sinar itu adalah bagian atau seberkas cahaya. Nah, cahayanya kita tunjukkan sebagai warna pink yang berupa blok atau ya seperti pink ini, seperti ini. Nah, ini kita blok berupa pink. Jadi di sini mengerucut makin runcing, makin runcing, makin runcing, makin runcing, makin runcing dan berpotongan di sini. Ya, ini supaya kelihatan ya. Nah, inilah bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif dan dua prisma itu ada di sini. Kita beri nama A double aksen.
Ya sebetulnya ini banyak, di sini ada, ini menghasilkan sendiri, ini menghasilkan sendiri, daripada terlalu ruwet kita ambil bayangan terakhir yang dihasilkan oleh objektif dan prisma saja. Okulernya belum ya. Bayangan yang dihasilkan oleh prisma. Tegak di sini. Kepalanya di atas. Double aksennya di atas, panahnya di atas. Sebagai pembanding supaya lebih jelas ya kita gambar lagi yang tadi. Ini kita lanjutkan putus-putus. Kita lanjutkan yang biru putus-putus, yang merah pun putus-putus. Nah ini tadi. Ini tadi kan andai kata nggak ada cermin pertama kan bayangannya nyata di sini. Terbalik seperti yang awal-awal tadi. Nah, bayangan nyata ini gara-gara ada cermin datar ya menjadi benda maya untuk cermin kedua, cermin ketiga, cermin keempat dan bahkan nanti untuk okuler ya. Yang paling terakhir untuk okuler. Di sini kelihatan bayangan yang dihasilkan oleh objek itu terbalik. Terbalik ini kalau kita lihat tidak enak. Kalau kita menggunakan teropong bumi kemudian terbalik nggak enak. Misalnya kita mengamati musuh tentara dari jauh kemudian kepalanya di bawah nggak enak. Ya. Nah, supaya nggak terbalik, supaya kepalanya tetap di atas ya jadi ini, pakai prisma double seperti ini. Kita lanjutkan analisisnya. Nah, sinar yang merah atas ini kan sejajar sumbu utama atau sumbu utamanya okuler, maka dibiasakan lewat F1 okuler, F1 okuler. Kemudian kita ambil sinar yang kedua lewat pusat lensa okuler sebagai berikut. Karena lewat pusat lensa okuler maka lurus. Nah, dari mana asalnya? Ini dijelaskan oleh Christian Huygens, orang Belanda, bahwa setiap titik yang dilewati sinar atau gelombang cahaya atau cahaya ya, di muka cahaya itu akan menjadi sumber cahaya baru. Itu teorinya Huygens. Sehingga kita boleh menggambar ini sinar yang lewat pusat lensa okuler dan lurus. Karena kedua sinar ini sejajar, maka sinar biru pun ikut sejajar. Bahkan semua cahaya atau sinar-sinar sebanyak ini atau cahaya di antara merah atas dan merah bawah ini semuanya sejajar sinarnya. Kita ulangi ya, kita perhatikan merah ini dan biru ini nantinya. Kita ulangi. Nah, seperti ini. Lalu matanya pengamatnya di mana? Salah satu mata pengamatnya ya ada di sini. Nah, ini ini. Karena sinar merah yang atas dan bawah sejajar, maka dihasilkan bayangan di punctum remotum. Jauh tak terhingga tapi bisa dilihat oleh mata. Ini punctum remotum. Jadi di sini ya anggap aja di sini punctum remotumnya bisa dilihat oleh mata. Jauh tak terhingga tapi bisa dilihat. Beda dengan yang awal tadi, objek awal atau benda awal yang di depannya objektif, ini jauh tak terhingga tidak bisa dilihat oleh mata. Atau lebih dari punctum proximum. Saya ulangi, punctum remotum. Sedangkan di sini yang dihasilkan bayangan terakhir oleh okuler ini ada di punctum remotum. Yang besarnya tak terhingga. Ya. Nah, ini tak terhingga di sini ada tak terhingga di luar punctum remotum. Objek pertama awal benda aslinya, sedangkan di sini bayangannya yang di sini tak terhingga tapi ada di punctum remotum, ada di jangkauan dari mata dalam keadaan rileks terjauh, ya, berada di terjauh tapi masih bisa dilihat, itu namanya titik jauh atau titik punctum remotum. Nah, agar jelas lagi analisisnya kita geser ke kiri sebagai berikut. Nah, ini adalah gambaran panjang teropong jika tanpa pembalik, tapi ini terbalik, mata di sini pengamatnya, kita melihatnya nanti juga jauh tak terhingga tapi terbalik, kepalanya di bawah, nggak enak. Nah, kalau ini difungsikan sebagai pembalik, ya mundur lagi, lebih panjang lagi teropong bintangnya, teropong buminya ya. Nah, dengan adanya pembalik, maka okuler posisinya di sini dari panjang menjadi pendek sebagai berikut. Nah, inilah panjang teropong bumi setelah menggunakan pembalik prisma. Maka analisisnya adalah sebagai berikut. Fungsi prisma di samping sebagai pembalik,
dari terbalik menjadi tidak terbalik, juga memperpendek ukuran prisma, ukuran teropong sehingga menjadi lebih praktis. Perbesaran sudut yang dihasilkan oleh teropong untuk pengamatan tanpa akomodasi atau rileks, yaitu bayangannya ini jatuh di bayangan yang dihasilkan oleh prisma jatuh di fokusnya okuler, maka diperoleh besaran sudut sebagai berikut. M tangen beta dibagi atau dibanding tangen alfa. Beta itu adalah sudut ini. Sudut di sini, sudut ini boleh, sudut dari sini ke sini boleh sama. Ya, ini maupun ini sama. Hanya yang ini kebalik, ini tegak itu aja. Sebagai berikut ya. Nah inilah beta. Pakai atas boleh, pakai ini boleh sama. Kalau ini kebalik, kalau ini tidak, itu aja. Sama. Sudut beta itu adalah sudut antara sumbu utama terhadap ini, sinar ini. Atau ini boleh sumbu utama ini, sumbu utama dengan sinar ini boleh saja. Dengan sinar ini boleh. Sedangkan yang dimaksud dengan tangen beta itu adalah tadi beta, sudut beta. Kalau tangennya itu adalah ini. Sisi tegak ini dibagi dengan sisi mendatar. Sisi tegaknya adalah H aksen. Oh ini tadi alfanya ya. Saya ulangi ini alfanya. Kalau ini tadi beta, kalau ini tadi alfa ya. Kalau tadi saya ulangi ya, ini beta, ini alfa. Kalau alfanya itu adalah sudut pusatnya di sini. Sudut antara sumbu utama untuk okuler atau objektif terhadap ini, sinar ini. Kalau tadi sudut antara sumbu utama okuler dengan sinar ini, sedangkan untuk alfa saya ulangi, sudut antara sumbu utama objektif dengan sinar biru ini tadi. Ya, ini alfa. Tadi agak yang lupa. Maaf. Sedangkan tangan itu ini panjangnya bayangan ini dibagi dengan sisi datar. Untuk beta ya sama dengan jarak fokusnya okuler sebagai berikut. Lah ini H aksen dibagi dengan F okuler ini. H aksen bagi F okuler. Sedangkan untuk tangan alfa ya tingginya kan sama ini H aksen dibanding dengan panjangnya sisi datar atau jarak fokus objektif sebagai berikut. Nah, ini jarak fokus objektif. Kalau F besar itu titik fokus, kalau F kecil jarak fokus. Mudah-mudahan ini tidak membingungkan anak SMP ya. Kalau bingung bisa dilewati, kalau bingung anak SMP bisa melewati. Nah, cara matematika dihasilkan seperti ini. Ini tadi tangen beta, ini tangen alfa. Kita pecahkan secara matematika, pembilang ini biarkan tetap, ini prosedur standar matematika, baku matematika, tanda per kita ubah jadi kali, ya, ini penyebut kita balik, di sini H aksen dibagi F objektif menjadi F objektif bagi H aksen, sehingga H aksen dengan H aksen dicoret, dan hasil akhirnya perbesaran sudutnya adalah F objektif dibagi dengan F okuler. Nah, tadi saya janjikan mengenai pengendali sumbu utama seperti ini. Jadi ini bukan sumbu utama, tapi pengendali. Nah, dengan pengendali itu akan tersambung sumbu utama objektif dan sumbu utama okuler, juga sumbu-sumbu utama yang lain yang dimiliki oleh cermin datar kalau boleh dikatakan sumbu utama. Tapi biasanya untuk cermin datar memang nggak disebut sumbu utama. Sebagai berikut ya, pengendalinya kita lanjutkan. Nah ini kita ulangi. Ini pengendali. Sinar merahnya sudut datangnya 45. Ya 45 seperti ini. Sama dengan ini kita besar saja. Sinar birunya ya sama, kita ulangi. Lah seperti ini perpotongannya di sini. Sebetulnya sebelum menghasilkan bayangan terakhir untuk prisma ya, bayangan terakhir dari prisma, bukan terakhir dari teropong, tapi prisma, kita potong sampai di sini dulu. Itu sebetulnya bayangannya itu ada di sini sebagai berikut. Nah, ini pengendalinya kita perpanjang dari sini panjang seret.
sinar biru diperpanjang, sinar merah diperpanjang. Aslinya itu ada di sini. Bayangan ada di sini. Tapi gara-gara adanya cermin keempat ini, ya cermin keempat ini, maka bayangan akan jadi sini, menjadi tegak di sini. Ini sinar biru berpotongan dengan sinar merah, perpanjangannya putus-putus ini di sini. Maka ini menjadi benda maya bagi cermin datar ini. Benda maya ini dihasilkan bayangan nyata di sini atau ini sama. Nah, kalau boleh disebutkan sumber utamanya, lah ini sumber utama untuk cermin datarnya ini. Nah, sehingga kita peroleh pangkalnya benda maya dengan pangkalnya bayangan nyata ini berada di sumbu utama dalam tanda kutip untuk cermin. Nah, untuk cermin datar sumbu utamanya itu banyak sehingga jarang disebut sebetulnya. Ini tegak lurus, ini pemantulnya, ya ini sumbu utamanya, ini pangkal-pangkal, sehingga ini simetri. Ini dengan ini simetri. Atau jarak yang dihasilkan oleh jarak benda dan jarak bayangan pada cermin datar itu selalu sama. Ini penjelasan dari pengendali ini ya, pengendali sumbu utama. Penjelasan selanjutnya mungkin bisa kita sampaikan pada video-video selanjutnya ya. Kalau di sini nggak cukup waktunya, terlalu panjang. Demikianlah penjelasan kita mengenai cara kerja teropong bumi berpembalik prisma. Mudah-mudahan menjadi jawaban bagi anak-anak TGP, SMP TGP Sumber Pucung Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menanyakan hal ini. Syukur-syukur kalau juga menjadi jawaban untuk Indonesia. Demikianlah penjelasan saya. Ada kurangnya mohon maaf, belepotan karena studionya dekat dengan jalan raya dan suara-suara masuk sehingga saya sendiri tergopoh-gopoh sebetulnya ya. Saya akhiri, jayalah NKRI, salam NKRI, semoga sehat selalu. Terima kasih.